Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Diah Mukminatul Hasyimi selaku dosen pengampu mata kuliah fikih, dan tak lupa teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ratunisa. Nama saya Ardi Hidayat. Saya Zulfan Al-Fathan. Nama saya Safira Rizkadewi. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Salat Rawatib Jenazah Lail Gerhana dan Duha. Baik, untuk materi yang pertama yaitu salat rawatib. Salat rawatib ialah salat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah salat fardu. Jumlah dari salat rawatib ini ada 22 rakaat. Salat yang dikerjakan sebelum salat fardu dinamakan qobliyah, dan yang dikerjakan sesudah salat fardu dinamakan ba'diyah. Adapun tata cara untuk mendirikan salat ini adalah yang pertama niat. Niatnya menurut macam salatnya. Semisal kita ingin melaksanakan salat 2 rakaat sebelum zuhur dengan niat usolli sunatad duhri raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Yang kedua, tidak dengan azan dan iqamah. Yang ketiga, dikerjakan tidak dengan berjamaah. Yang keempat, bacaannya tidak dinyaringkan. Yang kelima, jika lebih dari 2 rakaat, tiap 2 rakaat 1 salam. Dan yang keenam, diutamakan sebaiknya tempat mengerjakan pindah bergeser sedikit dari tempat salat fardu yang baru saja dikerjakan. Materi selanjutnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan oleh orang muslim terhadap saudaranya sesama muslim yang telah meninggal dunia dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, yang artinya jika sholat jenazah telah dilakukan oleh sebagian orang muslim meski satu orang saja, maka gugurlah dosa sebagian yang lainnya. Adapun untuk rukun sholat jenazah, yang pertama adalah niat, 2 berdiri bagi yang mampu, 3 takbir 4 kali, 4 membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama, 5 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua, 6 berdoa setelah takbir ketiga, 7 berdoa setelah takbir keempat, dan yang terakhir 8 membaca salam. Selanjutnya yaitu salat lail. Salat lail atau salat malam adalah salat sunnah yang dilakukan pada waktu malam, terhitung sejak selesainya salat isya sampai terbit fajar, baik dilakukan sesudah tidur maupun sebelum tidur. Contoh salat malam adalah salat tarawih, salat witir, salat hajat, salat sunnah mutalak, dan lain sebagainya yang dilakukan pada waktu malam. Tidak ada tata cara salat khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara melakukan salat malam, sehingga seorang muslim boleh melakukan cara yang mana saja. Yang pertama, waktu salat malam adalah antara salat isya sampai subuh. Salat malam atau qiyamul lail boleh dilaksanakan di awal malam, pertengahan malam, ataupun akhir malam. Ini semua pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apakah harus tidur terlebih dahulu? Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, qiyamul lail lebih umum daripada tahajud, karena qiyamul lail mencakup semua kegiatan ibadah di malam hari, baik berupa sholat, membaca Al-Quran, belajar mengkaji ilmu agama, ataupun berzikir. Dan yang ketiga, jumlah rakaat. Tata cara sholat malam yang ketiga adalah jumlah rakaat. Jumlah rakaat sholat malam seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah pembatasan. Secara umum, sholat dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian di penghujungnya ditutup dengan witir 1 rakaat. Karena itu, sholat malam sekaligus witirnya dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil, bisa 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, ataupun 11 rakaat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sholat gerhana. Pengertian sholat gerhana dalam istilah fuqaha dinamakan khusuf, yaitu hilangnya cahaya matahari atau bulan, atau hilang sebagiannya, dan perubahan cahaya yang mengarah ke warna hitam atau gelap. Hukum sholat gerhana adalah jumhur ulama berpendapat sholat gerhana hukumnya sunnah muakkad. Waktu sholat gerhana dimulai dari awal gerhana matahari atau bulan sampai gerhana tersebut berakhir. Waktu sholat gerhana dianggap usai. Sholat gerhana matahari tidak ditunaikan jika telah muncul 2 perkara.
yaitu terang seperti sedia kala dan gerhana terjadi tatkala matahari terbenam. Kemudian amalan-amalan yang dapat dikerjakan pada saat gerhana. Yang pertama, memperbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan amal saleh. Yang kedua, keluar menuju masjid untuk menunaikan salat gerhana berjamaah. Yang ketiga, wanita keluar untuk ikut serta menunaikan salat gerhana. Yang keempat, salat gerhana tanpa azan dan iqomah, akan tetapi diseru untuk salat pada malam dan siang dengan ucapan as-salatu jami'ah atau salat akan didirikan. Yang terakhir, khutbah setelah salat. Saya akan menjelaskan tentang pengertian salat duha. Salat duha merupakan salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebab beliau berpesan kepada para sahabatnya untuk mengerjakan salat duha sekaligus menjadikan sebagai wasiat. Hukum salat duha berkaitan dengan persoalan status hukum salat duha. Al-Quran sendiri sebenarnya tidak mengemukakan secara eksplisit perintah atau anjuran yang tegas atau jelas berkenan dengan pelaksanaan salat tersebut. Waktu salat duha, menurut Quraisy Shihab dalam Alim, bahwa waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai merayap, naik meninggalkan tempat dari terbitnya hingga salat, dan menekuninya adalah merupakan salah satu perbuatan yang agung, mulia, dan utama. Hikmah dari salat duha, yang pertama, orang yang melakukan salat duha maka hati menjadi tenang dalam melakukan aktivitas bekerja. Kita seringkali mendapat tekanan yang terlibat persaingan yang sangat tinggi. Yang kedua, dapat meningkatkan kecerdasan salat duha. Dan yang terakhir, kesehatan fisik terjaga. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.